Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang analisis kita tentang UMKM Ziva Frozen Food. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Ryan Hilmi dengan NIM 217. Saya Muhammad Ferdinand dengan NIM akhir 230. Nama saya Muhammad Rifki Arjono dengan NIM akhir 189. Lalu saya Ail Sadelva dengan NIM akhir 099. Yang terakhir saya Faridin Musna dengan NIM terakhir 088. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil dari UMKM Ziva Frozen Food. UMKM Ziva Frozen Food ini berlokasi di Jalan Keputih Gang 3 nomor 17 Keputih Sukolilo Surabaya. Dan Ziva Frozen Food ini menyediakan layanan kebutuhan frozen food untuk rumah tangga dan juga reseller. Ziva Frozen Food ini tersedia di offline dan online store. Nah, ini gambaran dari offline dan online store dari Ziva Frozen Food. Ini tentang Ziva Frozen Food. Ziva Frozen Food juga memiliki aset total sekitar 25 juta dan total omset kurang lebih 360 juta per tahun. Sebelum saya menjelaskan tentang produk yang ditawarkan, Ziva Frozen Food ini juga memperoleh barang dari distributor ini melalui pembelian yang dilakukan oleh Ziva Frozen Food kepada distributor. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, visi menjadikan Ziva Frozen Food sebagai central frozen food yang terjangkau untuk semua kalangan dan menyediakan berbagai macam frozen food. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, mereka membantu mengembangkan sektor kuliner, makanan olahan beku yang sehat dan bergizi. Yang kedua, membantu dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dan pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner. Yang ketiga, menjadi central frozen food yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, terutama di kota Surabaya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan sektor kuliner frozen food di bidang kuliner makanan olahan sehat. Yang kedua, ikut membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar dan pelaku UMKM. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam pemberdayaan kegiatan perekonomian terutama UMKM. Yang keempat, memperoleh sebuah kepercayaan yang diberikan konsumen kepada kita untuk usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Selanjutnya ada informasi keuangan dari Ziva Frozen Food. Ada laporan neraca keuangan per 31 Desember 2021. Di kasnya sendiri terdapat Rp17.336.250. Persediaan bahan baku Rp278.075.000. Total aset lancarnya Rp295.411.250. Total aktifanya sendiri terdapat Rp295.411.250. Selanjutnya total utangnya terdapat Rp0. Modalnya sendiri terdapat Rp295.411.250 dengan total pasifa Rp295.411.250. Selanjutnya ada laporan arus kas per 31 Desember 2021. Penjualan terdapat Rp27.600.000. Sedangkan dikurangi kas untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp1 juta, kas untuk membayar listrik dan air sebesar Rp600.000, dikurangi Rp1.600.000 dan aliran kas bersih sebesar Rp26 juta. Alasan kelompok kami membeli UMKM tersebut karena UMKM tersebut masih memiliki sedikit pesaing sekitarnya, memiliki harga di bawah harga pasar dan terletak pada lokasi yang strategis. Lalu selanjutnya kita membahas tentang pesaing UMKM Ziva Frozen Food. Ini ada agen Frozen Food Gebang Putih. Nah, di sini tuh dia memiliki kelebihan, memiliki tempat yang strategis yaitu di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau dan mudah ditemukan oleh banyak orang. Lalu kebersihan dan kenyamanannya tempat tersebut terjaga. Lalu merek yang diperjualbelikan sudah banyak yang tahu atau banyak yang digunakan. Lalu kekurangannya menjual dengan harga yang lebih mahal, tidak memiliki lahan parkir yang cukup untuk pengunjung sehingga dapat menyebabkan kemacetan, lalu belum memiliki izin usaha. Lalu selanjutnya pesaing tidak langsung, Superindo. Nah, kelebihannya itu memiliki tempat yang dapat ditemukan dimanapun sehingga mudah dijangkau, lalu kebersihan dan kenyamanan terjaga, lalu merek yang diperjualbelikan juga sudah cukup terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Namun kekurangannya harga cenderung lebih mahal. Yang ketiga sekarang itu analisis SWT. Nah, yang pertama itu strength. Yang pertama itu memiliki harganya terjangkau atau di bawah harga pesaing. Yang kedua itu memiliki varian produk yang bermacam-macam. Yang ketiga, merek yang diperjualbelikan sudah banyak yang digunakan. Untuk weakness-nya, kurangnya pegawai hingga pelayanan dilakukan dengan lambat apabila terdapat banyak pembeli sekaligus. Yang kedua itu tempat penjualan yang tidak strategis sehingga sulit diketahui orang. Selanjutnya, memiliki ukuran toko yang lebih sempit sehingga tidak memungkinkan untuk menyetok banyak produk. Untuk opportunities, yang pertama itu berpotensi menjadi tempat tengkulak bagi para reseller karena harganya yang murah. Yang kedua itu memiliki pangsar yang cukup luas, terus mudah disajikan karena sudah dikemas sesuai dengan kebutuhan.
Untuk threads itu yang pertama tidak selalu laku atau tidak selalu ramai. Yang kedua itu untuk pengiriman di luar kota masih berisiko karena makanan tanpa bahan pengawet. Yang ketiga itu persaingan yang semakin banyak. Strategi kombinasi SWOT. Nah, untuk kekuatan dan peluangnya, mulai dari berpotensi menjadi tempat tengkulak karena memiliki harga yang murah, hingga semakin banyaknya masyarakat yang mengenal dan memahami merek yang dijual, pangsa pasar dapat makin meluas. Kemudian, kelemahan dan peluang, Siva Frozen Food harus bekerja sama dengan toko atau warung sekitarnya yang membutuhkan frozen food agar memiliki stok yang cukup, hingga melakukan riset mengenai segmen dan perilaku konsumen, serta prediksi terkait persediaan bahan baku, sehingga Siva Frozen Food dapat langsung memproduksi ketika sudah menemukan pembeli atau pelanggan baru. Kekuatan dan ancamannya itu dengan menerapkan harga yang terjangkau. Kemudian ada kelemahan dan ancaman, mulai dari mempelajari strategi pemasaran melalui internet dan memasarkan varian-varian baru, hingga harus menjual produknya melalui aplikasi pengantar makanan online untuk mempermudah proses distribusi produk sehingga sampai ke tangan konsumen lebih cepat.